simulasi Amerika kalah dalam 10 menit. Nah, itu adalah meta logika. Orang Indonesia makan bilangnya, oh Amerika pasti kalah perang, makanya Iran berani hebat, tepuk tangan semua. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah meta logika. Sebuah logika kayak kemarin, ya si Iran keluarin video AI bahwa Amerika kalah, dihancurkan oleh pesawat-pesawatnya Iran. Kenapa Amerika nggak bikin simulasi AI bahwa Iran itu remuk dalam waktu 5 menit misalnya gitu kan. Amerika bisa kalah. Maka Iran akan dengan sengaja karena dia melihat, oh ternyata kapalnya Israel bisa kalah dengan 2000 rudal. Maka dia akan pesan 2000 rudal sebanyak yang dia bisa. Ya, atau dia akan membuat sebuah jargon. Kita pesan 2500 kayak tadi ya, dari Rusia. Pertanyaannya, katanya ada informasi rahasia. Tapi itu udah kemana-mana informasi. Artinya apa? Bukan rahasia. Artinya kamu sudah kebobolan. Luar biasa. Shalom semuanya yang ada di Zone dan yang ada di YouTube. Saya Joseph Paul Sang, Nabi 26 kembali menyapa Anda dari tanah yang merdeka. Shalom semua yang ada di Indonesia dan di Eropa dan di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di seluruh dunia. Dan kapanpun Anda akan mengulangi siaran ini, menonton ulang siaran ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Oke, kita masih bicara tentang Iran. Cuman saya mau bikin sebuah tema, namanya metalogika. Metalogika, bahasa apa ini metalogika? Metalogika adalah sebuah logika di atas logika, ya, yang bisa, ya, ini adalah kelanjutan dari metakomunikasi, ya. Contoh metakomunikasi itu begini, saudara ya. Jokowi piara kodok, nah itu metakomunikasi. Lalu kodoknya mati semua, itu metakomunikasi itu, ya. Jokowi sangat pandai berbicara dengan metakomunikasi, ya, dan pandai menyampaikan pesan, ya. Dia pakai baju adat, ya kan, terus dia nanti pakai baju apa, ya kan. Lalu anak-anaknya juga mengikuti jejaknya, ya kan, pakai kaos sengaja, pisang atau apa begitu kan. Itu lagi isu apa, dia akan cerita, ternak Mulyono, ya. Itu adalah sebuah bahasa metakomunikasi, ya, termasuk baju putih. Mengapa Jokowi pakai baju putih? Itu adalah bahasa metakomunikasi, ya. Nah, sayang tidak banyak orang mengerti dengan bahasa metakomunikasi, dan sebetulnya bahasa metakomunikasi adalah sebuah komunikasi yang buruk. Banyak orang hebat, ini bahasa komunikasi tingkat tinggi. Menurut saya bukan. Itu adalah bukti bahwa kalian punya komunikasi yang buruk. Ya, sebab kalau kamu punya komunikasi yang baik, maka kamu akan ngomong ya jelas, clear, ya kan? Karena bahasa metakomunikasi itu akan mengundang 1000 arti, 1000 tafsir. Ya, bahasa komunikasi itu membuktikan bahwa kamu tidak diterima, ya, bahwa kamu tidak bisa ngomong, tidak berani ngomong. Tapi kalau orang yang lugas, jelas, nah harusnya, ya, setiap komunikasi dalam rumah tangga adalah komunikasi yang lugas dan jelas. Tapi apakah tidak perlu metakomunikasi? Sesekali perlu bahasa metakomunikasi ketika ada tamu, ya, ketika ada tamu di rumah, lalu suaminya suruh istrinya jangan bikin minum karena ini tamu ini mau biar centang pulang, ya kan? Biar nang pulang, ya kan? Maka ketika istriku tolong buatkan kopi, maka dia bilang, aduh Pak, aku mau berangkat arisan, nggak keburu Pak, ya kan? Dengan harapan nanti
Si tamunya kan nggak enak, udah nggak usah, kita mau buru-buru kok. Ah, gitu loh. Dengan alasan kan begitu nanti kan. Atau dengan alasan apa namanya, Pak nih listriknya mati, Pak kita nggak bisa bikin air panas nih. Nah, gitu loh. Jadi artinya kamu nggak berkenan sama tamu ini, biar cepat-cepat pulang. Oh iya, lagi repot ya. Atau bikin sesuatu, ya bahasa yang lain yang tidak langsung ngusir. Atau ya mau Anda baru pulang dari rumah, ada orang mau ngutang, Anda mau nolak nggak enak. Nah itu perlu bahasa metakomunikasi, ya kan? Misalnya anaknya datang, Pak aku belum bayar sekolah Pak, gitu ya misalnya ya. Maka tamunya ngerti, oh anaknya belum bayar sekolah. Belum bayar sekolah beneran nggak? Ya enggak, itu perlu. Jadi ucuk-ucuk anaknya suruh pergi, datang keluar, bilang, Pak ini bayar, aku besok bayar sekolah ya Pak, sudah terlambat 10 hari. Nah itu kan bahasa komunikasi saudara. Menunjukkan bahwa kamu nggak punya uang, maksudnya loh. Nah itu bahasa metakomunikasi. Ya, sulit ya, kayak gitu. Nah itu hanya bagi orang luar. Tapi kalau di dalam rumah tangga kamu pakai bahasa metakomunikasi, saya punya saudara ya, sepupu saya itu ya, kerabat saya itu kalau ngomong pakai bahasa metakomunikasi, saya suka nggak ngerti kalau mereka lagi ngomong. Ya saya bilang, ya kalau mereka jauh nanya apa pakai bahasa metakomunikasi, kodoknya mati, ya dikubur aja. Saya bilang begitu. Terus nanti dibilang ini kodoknya mengerti, si Paul kok nggak ngerti kodoknya mati. Ya nggak ngerti apa yang tinggal kubur saja. Saya menolak, saya nggak mau. Walaupun saya ngerti maksudnya, ya kan? Kubur aja, saya nggak mau. Aku ini memang siapa? Kamu anggap siapa aku ini? Aku ini kan keponakanmu, saudaramu. Kamu sama aku jangan ngomong muter-muter, saya nggak seneng, gitu ya. Karena saya orangnya nggak suka muter-muter. Itu contoh meta komunikasi. Menyampaikan sesuatu, dia ceritanya ini tapi maksudnya itu. Tapi sebenarnya itu topiknya itu, ya. Dan hanya dimengerti oleh orang-orang yang mengerti. Dan Indonesia paling sering bahasa meta komunikasi, makanya suka nggak nyambung. Ya kan? Suka salah paham, suka gegeran, ribut, komunikasinya nggak lancar. Rumah tangga ribut, komunikasinya nggak lancar. Ya kan? Ya kan? Nah, sekarang kita cerita meta logika. Ada sebuah logika, ya. Amerika, ya kan, mengerahkan seluruh armada tempurnya ke Iran. Logikanya apa? Mau perang, ya kan? Mau perang habis-habisan ini, ya kan? Lalu diberitakan di Indonesia, bilangnya apa? Amerika takut sehingga dia harus mengerahkan seluruh armadanya. Ya kan? Logikanya kan, loh, kenapa kamu katanya kamu hebat, kamu kan nggak usah mengerahkan semua armadamu, ya kan? Nah, logikanya takut. Maka orang Indonesia bilang, oh ini Amerika pasti takut nih. Tiba-tiba Amerika menarik mundur sebagian armadanya. Oh Amerika takut dengan kekuatan Iran sehingga dia menarik armadanya. Kemarin dia mengirim armadanya ngomongnya takut, narik mundur katanya takut. Nah ini apa namanya? Eh, sebuah metalogika, saudara ya. Tapi metalogika yang salah. Ketika Amerika datang ke Iran dengan segenap kekuatannya, apa yang diharapkan Amerika? Jangan perang. Kamu kalau perang habis. Nah itu adalah sebuah logika. Ini loh armada gue tak kirim sekian. Kamu punya ini enggak? Kamu punya kapal induk enggak? Kamu punya kapal perusak enggak? Kamu punya jet tempur seperti yang saya punya enggak? Enggak punya. Udah jangan perang. Kita enggak akan kirim pasukan darat. Terakhir pasukan darat. Yang pertama kali kirim pasti apa? Pasukan udara dan artileri. Dan kamu pasti kalah sama kita. Oh gitu ini pasukannya baik. Kapan nelayan semua kamu? Tadi diberitakan, wah secara simulasi Amerika kalah dalam 10 menit. Nah itu adalah metalogika. Orang Indonesia makan bilangnya, oh Amerika pasti kalah perang, makanya Iran berani hebat, tepuk tangan semua. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah metalogika, ya. Kenapa itu simulasi dibikin? Dan kenapa itu diceritakan ke seluruh dunia oleh Amerika? Satu, supaya tentara siap siaga. Namanya simulasi itu, namanya simulasi. Kamu bisa bikin
sesuai mau menangnya berapa lama, 10 menit, setengah jam, 36 jam, kamu bisa setting kayak orang main judi online. Mau 1:9, 2:8, 3:7, 5:5, atau 7:3, atau 9:1 yang menang, kalah menangnya. Kamu bisa setting, namanya simulasi. Ya, jadi sebenarnya ini sang pengaku bilangnya cacat logika, jangan gitu dong. Bilangnya namanya ini ya, lebih tepatnya metakomunikasi saja, saudara. Jangan bilang cacat logika ya. Nggak enak nanti kalau bilang cacat logika ya, saudara ya. Metakomunikasi. Cacat logika ini. Ngawur nih sang pengagum nih kamu ini. Saya lagi ngomong yang baik tentang Indonesia ini loh. Aduh. Nah, ya, ini ada yang salah nih. Kenapa nih mati nih? Oke. Ya, saya matikan satu, terlalu banyak cahaya soalnya. Nah, jadi ketika dikatakan eh, simulasi dalam 10 menit saja kalah. Nah, itu ya saudara ya. Sebetulnya harusnya orang mengerti bahwa itu adalah untuk pasukan Israel, pasukan Amerika, ya kan, untuk memotivasi. Ya, kalau dalam posisi ini maka begini caranya. Itu namanya simulasi. Semua orang nonton. Maka mereka harus merubah formasinya. Dan yang diberitakan hanya satu simulasi. Namanya simulasi kan dia bisa bikin apa saja. Tapi kedua, itu adalah sebuah logika. Kayak kemarin, ya, si Iran keluarin video AI bahwa Amerika kalah, dihancurkan oleh pesawat-pesawatnya Iran. Kenapa Amerika nggak bikin simulasi AI bahwa Iran itu remuk dalam waktu 5 menit misalnya gitu kan? Enggak, dia bikinnya justru yang untuk buat apa dia jargon ke seluruh dunia. Dia jargonnya, dia membuat satu peringatan simulasi kepada tentaranya supaya bersiap, supaya mempersiapkan lebih lagi. Itu namanya metalogika. Ketika Israel ya membiarkan Tel Aviv itu kecolongan ya kemarin oleh Hamas lalu oleh Iran, lalu kalian bikin oh Israel kebobolan, oh Israel nggak ada apa-apanya, wah orang Indonesia itu begitu hebohnya seakan-akan Israel itu pasti kalah, tapi nyatanya Iran dan Hamas kalah. Kalau saja kamu nanya kenapa dibiarkan masuk itu, supaya seluruh dunia lihat ini loh, yang kamu serang adalah pusat penduduk, yang kami serang adalah pusat perlawanan. Ya kan? Itu yang disampaikan. Itu adalah sebuah logika, lihat nih. Yang kamu serang itu adalah pusat penduduk nih, di pemukiman nih. Rudal lihat jatuh, sengaja dibiarkan masuk. Sengaja dibiarkan masuk. Ya. Tetapi orang Indonesia nggak ngerti. Kamu nggak nangkep. Yang tadi dalam metalogika itu namanya kamu tadi yang si sang pengaku bilang, soalnya kamu cacat logika. Ya. Logika kamu nggak nyampe. Terus kamu cerita lagi nih, ya kan? Oh ini Israel, IDF ketakutan karena minta pasukan dari sekutu. Bukan IDF takut, IDF tidak pernah takut. Dia senang sekali kalau bisa bunuh orang Hamas itu senang sekali. Cuman dia ingin ada saksi ini loh, tentaranya dari luar buktikan nih, yang bikin error itu siapa, ya kan? Tiba-tiba Hamasnya nggak mau TNI masuk, maka kita ngerti sebenarnya siapa sih yang bikin error, ya kan? Kenapa nggak boleh masuk? Apa yang dirahasiakan? Nah itulah logika, metalogika. Ada satu kenyataan, kamu hanya taunya itu saja, ya itu pun salah. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, ya kan? Ada logika yang lebih tinggi lagi, yang saya namakan metalogika. Logika di atas logika.
Tadi kalau ada bahasa komunikasi, nah ada meta komunikasi, ya. Nah ini adalah meta logika, ya. Bagaimana logika berpikir. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nih eh, tentara apa yang namanya Amerika bikin simulasi dalam 10 menit kalah, itu bukan kelemahan, justru satu dia lagi menunjukkan kepada anak buahnya, tetapi kedua dia lagi mancing seberapa banyak orang-orang Iran ini bisa mengerahkan senjatanya. Oh, berarti harus sekian nih. Artinya dengan sekian banyak rudal, maka Israel, Amerika bisa kalah. Maka Iran akan dengan sengaja, karena dia melihat, oh ternyata kapalnya Israel bisa kalah dengan 2.000 rudal. Maka dia akan pesan 2.000 rudal, sebanyak yang dia bisa. Ya, atau dia akan membuat sebuah jargon. Kita pesan 2.500 kayak tadi ya, dari Rusia. Pertanyaannya, katanya ada informasi rahasia. Tapi itu udah kemana-mana informasi. Artinya apa? Bukan rahasia. Artinya kamu sudah kebobolan. 2.500 rudal. Sudah ketahuan. Udah kehitung. Di atas kertas, kamu sudah kalah. Buat Iran, dia pikir, oh saya bisa ngalahkan Amerika. Indonesia bilang, tuh bisa nggak tuh 2.500 tuh kamu kalahin toh, katanya orang Indonesia. Orang Amerika bilang, kami sudah siap dengan 10.000. Kalau kamu bilang 2.500, berarti bullshit. Aslinya cuma 1.000. Itu kan jargon. Ya, itu namanya jargon. Ya, begitu ya. Itulah yang namanya metalogika. Jadi sebenarnya ya satu kejadian Amerika itu membuat simulasi adalah kejadian Amerika ngirim kapal induk adalah untuk mengeksploitasi semua pertahanan yang ada di Iran. Terus kemudian masih kurang lagi, Amerika bikin simulasi seakan-akan dalam 10 menit bakal habis asal dikirim rudal yang banyak. Maka Iran akan dengan bernafsu untuk mengerahkan semua rudal-rudalnya, menunjukkan supaya Amerika takut. Kalau dia bilang 2.500, maka aslinya cuma 1.000. Kalau dia bilang, oh nih bocor nih, laporan intelijen bocor, ternyata Iran sudah pesen 2.500, itu sengaja dibocorkan. Namanya laporan itu sengaja dibocorkan, diekspos keluar, kita nih sengaja nih biar ada yang bocorin, kita punya 2.500, padahal punyanya cuma 1.000. Nah itu adalah metalogika. Ya, dan kamu perlu tuh untuk memahami metalogika lebih dari metakomunikasi. Ya, luar biasa ya. Itulah analisa dari Dr. Joseph Paulsang, Nabi 26. Ya, dan kita nanti akan membuat sebuah seminar ya akhir zaman Indonesia di tengah perang dunia ketiga dan deklarasi dari antikristus. Ya, di Los Angeles, saya akan bikin seminar di Los Angeles tanggal 7 bulan Maret, hari Sabtu ya, waktu Los Angeles, berarti waktu kalian di Indonesia, ya itu sekitar tambah 4, jam 5 pagi ya, jam 9, jam 5 pagi, sorry enggak dong ya, jam 5 tambah 5, jam 10 pagi, waktu Indonesia, hari Minggunya ya. Oke, itu dari saya.